が揃った天竺。透明。天竺の勝ちだ。見せてやろうぜ。そう張り切んよリンド。動きが厄介だね。行くぞこら。どうにかして。刺されると。あぐれ。手あげるか準備してんだよこっちは。こいつらのコンビネーションそうになってきたのに。見てよ8回。だったら先に言えよ。スマイルなら分かってくれるのに。ああ邪魔だよ。今度は兄貴連れてこい。兄貴の影にか。灰谷兄弟。上に引き寄って。でこら俺らご透明じゃ。Honda Muizi, cari. Lalu setelah memperlihatkan Engri dan Hake yang kembali bangkit, Shin kemudian berpindah ke tempat Smiley dan Mitsuya. Smiley yang tengah memikirkan adiknya, kemudian teringat sebuah kejadian di saat mereka masih kecil. Terlihat saat itu Engri kecil yang tengah menangis, sedangkan Smiley terlihat tengah berdiri di sekumpulan anak SMP yang tengah terkapar. Smiley yang melihat adiknya menangis, kemudian menenangkannya mengatakan, "Jangan menangis Soya, mulai sekarang kakakmu ini yang akan mencari cara menangani apapun. Jadi berjanjilah padaku untuk tidak menangis lagi." Engri yang mendengar perkataan kakaknya, kemudian berjanji untuk tidak menangis lagi. Lalu setelah melihat sedikit masa lalu mereka, Shin kembali berpindah ke tempat Smiley dan Mitsuya. Mitsuya yang melihat Smiley tengah melamun, langsung menanyakan apa yang sedang dipikirkannya. Smiley pun menceritakan, "Aku baru saja mengingat sesuatu. Dia mengikutiku dari belakang semenjak hari itu. Aku penasaran apakah Engri baik-baik saja sendirian. Bagaimana jika dia menangis lagi?" Mitsuya yang mendengar itu langsung meminta Smiley untuk tidak khawatir, karena menurutnya Engri dan Hake itu kuat, jadi mereka pasti akan baik-baik saja. Lalu di tempat Engri dan Hake, terlihat mereka yang kembali mencoba menyerang. Hetani bersaudara yang melihat mereka maju juga langsung bersiap-siap. Dan di saat Engri dan Hake tepat berada di hadapannya, Hetaniran dengan mudahnya langsung menghantam wajah Hake. Sedangkan Hetani Rindu terlihat mencoba mengunci Engri. Hake yang lagi-lagi dipukul di bagian wajahnya terlihat begitu kesakitan. Sedangkan Engri yang berhasil dikunci oleh Rindu terlihat mencoba melepaskan kunciannya. Namun Rindu yang sudah mengunci Engri dengan kuat tanpa basa-basi langsung mematahkan tangan dan kakinya. Engri yang begitu kesakitan seketika berteriak dengan keras. Rindu yang mendengar Engri berteriak kesakitan langsung tersenyum mengatakan, Ini dia untuk musik telingaku." Dan setelah melepaskan kunciannya, terlihat Engri yang sekarang begitu menderita. Rindu yang begitu sangat puas melihat Engri menderita, kemudian tertawa sambil memberitahu kakaknya jika dirinya sudah mematahkan tangan berserta kaki Engri. Jadi Engri sekarang tidak berguna sama sekali. Hetaniran yang sangat senang mendengar itu langsung melihat ke arah Hake mengatakan, "Sepertinya sekarang hanya tinggal kau Hake." Mereka yang sepertinya merencanakan sesuatu kepada Hake kemudian tersenyum menanyakan, "Bagaimana aku harus menyiksamu?" Lalu setelah itu terlihat mereka yang mulai menyiksa Hake bersama-sama. Engri yang sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa tercengang melihat Hake yang disiksa habis-habisan. Ia yang melihat mereka terus menyiksa Hake, kemudian berteriak mengatakan, "Hentikan, ini tidak adil." Namun Hetaniran yang mendengar itu terlihat sama sekali tidak mau berhenti dan terus memukuli wajah Hake dengan brutal. Engri yang melihat mereka tidak mau berhenti semakin menjadi sangat khawatir, karena jika Hake terus dipukuli seperti itu, Hake bisa saja akan mati. Lalu karena sudah tidak tahan menyaksikan kebrutalan mereka, terlihat Engri yang mulai menangis mengatakan, "Hentikan dasar kejam."
Mereka yang melihat Engri menangis tentu langsung tertawa meledeknya. Sedangkan di tempat Smiley, terlihat dirinya yang masih menceritakan soal Engri. Engri itu terlalu baik, jadi dia tidak bisa memukul orang seperti yang dia inginkan. Tapi, jika dia mulai menangis, itu berbeda. Pembatasnya akan lepas, dan iblis akan keluar. Mitsuya yang mendengar itu terlihat tidak mengerti. Lalu Engri pun menceritakan, saat kami kelas 4 SD, aku dikeroyok sekitar 10 orang anak SMP. Engri melihatnya, dan dia mulai menangis. Lalu yang aku lihat, mereka semua terluka parah dan berakhir di rumah sakit. Dan mulai saat itu, aku membuat Engri berjanji untuk tidak menangis lagi. Karena jika dia sampai menangis, dia akan bertindak terlalu jauh. Dia akan menjadi 100 kali lebih kuat. Lalu Engri yang kini tengah menangis, tiba-tiba terlihat kembali bangkit. Ia yang sambil berjalan menghampiri Hetani bersaudara, kemudian mengatakan, "Maafkan aku, Kak. Aku merusak janjiku." Hetani bersaudara yang melihat Engri kembali bangkit terlihat tidak percaya mengatakan, "Apa-apaan? Bagaimana mungkin dia berjalan dengan kaki yang patah?" Engri yang terus berjalan ke arah mereka terlihat begitu berbeda dengan Engri yang sebelumnya. Hetaniran yang merasakan aura yang begitu mengancam dari Engri seketika menyadari jika ada sesuatu yang aneh dari Engri. Namun Hetani Rindo yang masih meremehkan Engri dengan sombongnya mengatakan, "Jangan khawatir, dia itu lemah." Namun di saat dirinya berniat untuk kembali mengunci Engri, terlihat dirinya yang begitu sangat terkejut. Yang ternyata dirinya tidak bisa menjatuhkan Engri. Bahkan Engri tidak bergerak sedikit pun. Engri yang saat ini dalam mode tempur kemudian mengatakan, "Terakhir kali aku menangis saat aku kelas 4 SD. Saat itu aku melihat mereka semua terkapar tidak berdaya. Dan dari saat itu, kakakku menyuruhku untuk tidak menangis lagi. Karena jika aku menangis, aku bisa saja membunuh seseorang." Hetaniran yang mendengar itu seketika menjadi sangat panik dan langsung berteriak menyuruh adiknya untuk mundur. Namun belum sempat Rindo menjauh dari Engri, Engri dengan cepat langsung menghantam wajahnya. Semua orang yang mendengar suara pukulan keras itu seketika terdiam dan melihat ke arah Engri. Dan ternyata terlihat Rindo yang sudah tidak sadarkan diri. Hetaniran yang sangat terkejut melihat adiknya dikalahkan hanya dengan sekali pukulan, seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu di saat dirinya menyadari Engri tidak ada, seketika dirinya menjadi sangat panik. Ia yang terus menoleh mencari keberadaan Engri kembali dibuat sangat terkejut. Yang ternyata Engri sudah ada di belakangnya mengatakan, "Kau terlalu lambat rambut kepang." Dan Engri pun langsung menghantam wajahnya. Hetaniran yang dipukul oleh Engri seketika juga langsung terkapar tidak berdaya. Semua anggota Tenjiku yang melihat Hetani bersaudara dikalahkan dengan begitu mudah tentu terlihat tidak percaya. Mochi yang tidak terima Hetani bersaudara dikalahkan oleh Engri langsung menghampirinya mengatakan, "Kalian bercanda kan? Aku pikir kalian lebih kuat dari ini. Aku saja sudah pernah mengalahkan Engri sebelumnya. Benar kan?" Namun Engri yang dirangkul oleh Mochi tanpa pikir panjang langsung menghantam kepalanya. Ia yang dari tadi begitu meremehkan Engri sekarang juga langsung terkapar tidak berdaya. Cipuyu yang melihat Engri mengalahkan 3 petinggi Tenjiku dengan mudah hanya bisa tercengang mengatakan, "Tidak mungkin, apa kau benar-benar Engri?" Lalu setelah membantai 3 petinggi Tenjiku, terlihat Engri menatap para anggota Tenjiku mengatakan, "Siapa lagi yang mau?"
Para beban Tenjiku yang mendengar itu seketika langsung mundur ketakutan. Namun Muto yang merasa dirinya bisa mengalahkan Engri kemudian langsung maju mengatakan, "Aku tahu sekarang kau adalah kuda hitam Toman. Sekarang aku tidak akan main-main denganmu." Muto yang begitu sangat pede dirinya bisa menang tanpa pikir panjang meraih tangan Engri dan langsung berniat menggunakan jurus andalannya. Namun di saat dirinya akan membanting Engri dengan mudah bisa membalik serangannya dan langsung mencekik leher Muto hingga pingsan. Semua orang yang menyaksikan Engri sekarang menghabisi 4 petinggi Tenjiku semakin membuat mereka merinding ngeri. Takemichi yang juga menyaksikan kehebatan Engri terlihat begitu kebingungan mengatakan, "Bahkan dia menghabisi Muto. Apa yang telah merasukimu?" Sedangkan Izana yang melihat semua generasi S62 yang dia banggakan sudah dibantai, seketika tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu setelah melihat Muto dihabisi oleh Engri, Shin kemudian berpindah menceritakan masa lalu Muto di saat pertama kali bertemu dengan Maeki. Terlihat saat itu dirinya dikalahkan oleh Maeki. Maeki yang cukup tertarik dengan kekuatan Muto langsung memintanya untuk bergabung dengan Toman. Muto yang diajak bergabung langsung menanggapi mengatakan bagaimana mungkin dirinya mengikuti Maeki, sedangkan dirinya sudah memilih seseorang untuk menjadi rajanya. Maeki yang mendengar jawaban Muto kemudian tersenyum mengatakan, "Simpan itu Mucho. Kau tidak perlu berpikir seperti itu, karena meski begitu, aku membutuhkanmu." Muto yang mendengar perkataan Maeki seketika terharu dan mau bergabung dengan Toman. Ia yang mengingat masa lalunya dengan Maeki seketika tersadar dari pingsannya. Sedangkan Chipuyu bersama Takemichi yang sangat kagum melihat kekuatan Engri langsung menghampirinya mengatakan, "Itu sangat keren. Apa kau melihatnya, Takemichi?" Sementara Muto yang menyadari mereka dikalahkan hanya dengan 1 orang masih terlihat tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka yang sangat kuat ini kalah melawan Engri? Lalu menyadari saat ini Tenjiku hampir kalah, Engri kemudian mengajak teman-temannya untuk kembali bertarung. Mereka yang kini sangat yakin jika Toman bisa menang langsung kembali bangkit melanjutkan pertarungan. Sedangkan Muto yang sudah sadar kemudian teringat perkataan Izana sebelumnya. Apakah Muto rela membunuh orang untuk dirinya? Ia yang teringat janjinya dengan Izana langsung kembali bangkit mengatakan, "Tahan di situ." Muto yang benar-benar tidak rela dirinya dikalahkan oleh Engri tiba-tiba mengeluarkan sebuah belati mengatakan, "Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah, sialan." Dan Muto pun langsung berlari untuk menebas Engri. Engri yang akan ditebas oleh Muto untungnya masih sempat bisa menghindar. Namun Muto yang melihat Engri menghindar langsung berniat menusuknya. Takemichi yang melihat Engri akan ditusuk tanpa pikir panjang langsung berlari mendorongnya. Muto yang sudah bertekad membunuh seseorang demi Izana terlihat sama sekali tidak mau berhenti. Takemichi yang menyadari Muto tidak berhenti terlihat mulai pasrah. Namun di saat dirinya sedikit lagi akan ditusuk, tiba-tiba terlihat Kakucho yang sudah ada di hadapan mereka dan langsung menahan belati Muto hanya dengan 1 tangan. Muto yang dikenal memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat seketika tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Kakucho. Kakucho yang terlihat sangat santai menahan Muto kemudian mengatakan, "Kau sudah kalah, Mucho." Muto yang terlihat begitu frustasi langsung menimpal mengatakan, "Minggir brengsek, kau tidak tahu apa-apa." Kakucho yang kesal mendengar perkataan Muto tanpa basa-basi langsung memukul perutnya. Muto yang dipukul oleh Kakucho seketika langsung pingsan tidak berdaya.
Takemichi, Engri, dan Chipuyu yang melihat aksi Kakucho tentu terkejut sekaligus kebingungan. Kenapa Kakucho membantu mereka? Sedangkan Izana yang melihat Kakucho menggagalkan rencananya terlihat hanya diam saja. Dan Takemichi yang merasa Kakucho membantu dirinya kemudian mengucapkan terima kasih. Namun Kakucho yang mendengar itu langsung menegaskan, "Jangan salah paham Takemichi. Aku melakukannya bukan untuk membantumu." Lalu setelah mengatakan itu, terlihat Kakucho kemudian memejamkan matanya. Izana yang melihat Kakucho memejamkan matanya langsung menyadari mulai sekarang Kakucho akan bertarung dengan serius. Dan setelah Kakucho kembali membuka mata, terlihat wajahnya berubah serius mengatakan, "Aku bukan lagi anak kecil seperti dulu Takemichi. Aku juga salah satu petinggi Tenjiku." Dan tiba-tiba terlihat Kakucho langsung maju ke arah Engri dengan sangat cepat. Engri yang begitu terkejut melihat Kakucho sudah ada di hadapannya juga langsung meningkatkan kecepatannya menghindari serangan Kakucho. Ia yang merasa dirinya masih lebih cepat dari Kakucho langsung berniat memukul kepalanya. Namun di saat pukulannya sedikit lagi mengenai kepala Kakucho, tiba-tiba dirinya yang terhempas karena dipukul oleh Kakucho. Takemichi yang sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Kakucho, hanya bisa tercengang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sedangkan Inui dan Chipuyu yang melihat Engri tiba-tiba sudah terkapar, seketika menyadari jika Kakucho adalah orang yang sangat berbahaya. Lalu setelah menumbangkan Engri, Kakucho kemudian langsung maju membantai Inui dan Chipuyu sekaligus. Mereka semua yang melihat 3 orang terkuat Toman saat ini sudah tumbang hanya bisa kebingungan bagaimana Kakucho melakukannya. Sedangkan Izana yang sudah tahu bagaimana kekuatan Kakucho yang sebenarnya kemudian mengatakan, "Dibandingkan dengan kekuatanmu Kakucho, top 4 yang lain hanyalah sebuah sampah. Kau sendiri adalah kekuatan utama Tenjiku." Dan setelah menumbangkan Engri, Chipuyu, dan Inui, kini terlihat Kakucho tiba-tiba sudah ada di hadapan Takemichi. Takemichi yang melihat Kakucho sudah ada di hadapannya tentu menjadi sangat terkejut. Chipuyu, Engri, Inui, dan Hake yang masih sadar namun tidak bisa bergerak sama sekali terlihat begitu kesal mengatakan, "Apa-apaan itu tadi? Tubuhku rasanya sakit semua. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terlalu kuat. Dia menjatuhkan semua pertarung terkuat kami hanya dengan 1 kali serangan. Kau dalam bahaya Takemichi." Kakucho yang terus menatap Takemichi kembali menegaskan, "Sekarang hanya tersisa kau Takemichi." Takemichi yang melihat semua teman-temannya sudah dibantai oleh Kakucho seketika menjadi takut dengan Kakucho. Bagaimana mungkin Kakucho berubah menjadi orang yang sangat kuat seperti ini? Bukankah di pertarungan sebelumnya dia terlihat lemah? Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya aku bakal upload secepatnya. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke? Terima kasih. Dah.